Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'at atba'ut tabi'atnya sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa terus mengikuti langkah demi langkah, sunnah demi sunnahnya. Semoga kita diberi syafaat olehnya di yaumal jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah ilmu pendidikan Islam yang mana membawakan judul yaitu Tarbiyah Qabla al-Wiladah dan Tarbiyah Ba'da al-Wiladah, atau bisa disebut juga pendidikan pranatal dan pendidikan pasca natal. Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, pendidikan merupakan suatu proses pembentukan kepribadian manusia. Sebagai satu proses, pendidikan itu berlangsung tidak hanya pada saat itu saja, tetapi pendidikan itu berlangsung secara berkelanjutan. Nah, sekarang di sini coba bisa dilihat ada yang namanya pengertian pendidikan pranatal atau tarbiyah qabla al-wiladah. Nah, di sini pendidikan pranatal bisa disebut juga pendidikan sebelum melahirkan. Dan banyak pengertian dari pendidikan pranatal ini, atau bisa juga suatu upaya untuk mempersiapkan memilih calon pasangan atau calon untuk berkehidupan sampai terjadinya pembuahan pada rahim sang ibu. Nah, maka dari itu pendidikan pranatal dibagi menjadi 3 fase. Slide selanjutnya. Ya, pendidikan pranatal dibagi menjadi 3 fase. Pertama, fase mencari calon pasangan. Kedua, fase pernikahan. Nah, yang ketiga adalah fase kehamilan atau dalam kandungan. Oke, kita bahas satu persatu, yaitu dari memilih calon pasangan. Ini di atas adalah hadis yang sangat populer ya, dari kalangan manapun tahu, dan siapapun pasti tahu lah tentang hadis ini. Di sini yang berbunyi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, nikahilah perempuan diarba'in karena 4 hal. Pertama yaitu 5 liha, karena hartanya, karena kekayaannya. Kedua, walihasabiha, karena keturunannya baik atau tidak. Yang ketiga, wali jamaliha, karena kecantikannya, parasnya. Yang keempat, wali diniha, karena agamanya. Tetapi di bawah mengatakan fadfar bidalik bidatiddin turibat yadak, maka pilihlah agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Jadi ketika kita memilih yang 4 ini tetapi agamanya tidak mencakupi atau tidak masuk kepada keseharian kita, atau bisa disebut berbeda agama, nah itu kita jangan memilih yang seperti itu. Makanya dari itu Rasul menganjurkan kepada kita, kalau tidak ada ya pilih yang mana, yang agamanya
Baik. Yang selanjutnya adalah fase perkawinan atau pernikahan. Menurut Abdullah Anas Ulwan, masalah perkawinan terdiri dari dua aspek, yakni perkawinan sebagai fitrah insani, perkawinan sebagai kemaslahatan sosial, atau perkawinan sebagai kemaslahatan sosial. Ada beberapa aspek yang dijelaskan oleh syariat Islam yang berhubungan dengan anjuran pernikahan atau perkawinan diantaranya. Nah, yang ini, yang di atas. Jadi lihat, pertama, perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, pernikahan untuk keturunan dan kasih sayang. Yang ketiga, pernikahan untuk mendapatkan keturunan. Yang keempat, perkawinan atau pernikahan untuk memelihara pandangan menjaga kemaluan dari kemaksiatan. Setelah calon dipilih, diadakan peminangan dan selanjutnya dilaksanakan pernikahan dengan walimatul urs. Sesuatu yang menarik dalam pernikahan dalam Islam adalah dibacakannya khutbah nikah sebelum ijab kabul. Ya, mungkin yang sudah mengalami itu akan merasakan. Ketiga adalah fase kehamilan, di mana fase kehamilan salah satu tujuan berumah tangga adalah untuk mendapatkan keturunan. Karena seseorang istri sangat mengharapkan ia dapat melahirkan seorang anak sebagai tanda seorang istri akan memiliki seorang anak adalah melalui proses kehamilan selama kurang lebih 9 bulan. Agar dapat memperoleh anak, Islam mengajarkan agar selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam doa seperti Nabi Ibrahim, sebagaimana firman-Nya, ya Tuhanku berikanlah aku anak yang soleh. Itu doa Nabi Ibrahim ya. Nah, pada masa kehamilan ini ada 3 tahap. Pertama, tahapan nutfah, yang artinya pada tahap ini calon anak masih dalam bentuk cairan sperma dan sel telur. Tahap ini berlangsung selama 40 hari ya. Kedua adalah tahap alaqah, di mana tahap alaqah ini terjadinya setelah janin berumur dalam 80 hari. Cairan tersebut berkembang bagaimana segumpal darah kental dan bergantung pada dinding rahim ibu. Yang ketiga adalah tahap mudghah. Tahap ini terjadi pada saat janin berumur 120 hari. Segumpal darah terjadi berkembang menjadi segumpal daging. Pada masa inilah calon bayi telah siap menerima hembusan ruh dari malaikat utusan Allah. Selanjutnya, setelah pendidikan pranatal yang dari fase memilih pasangan, fase perkawinan, dan fase dalam kandungan atau fase kehamilan. Di sini yang selanjutnya adalah pendidikan pasca natal atau tarbiyah ba'da al-wiladah. Pengertian pendidikan pasca natal adalah perkembangan masa pasca natal. Perkembangan pasca masa natal adalah perkembangan yang dimulai semenjak lahirnya anak sampai mereka dewasa, bahkan sampai mereka meninggal dunia. Nah, di sini ada beberapa tahapan untuk pendidikan pasca natal. Pertama, tahapan balita umur 0 sampai 3 tahun. Kedua, fase prasekolah 4 sampai 6 tahun. 3, usia 7 sampai 13 tahun. 4, masa remaja 12 sampai 19 tahun. 5, masa dewasa 19 sampai 40 tahun. Yang selanjutnya masa lanjut usia atau lansia. Nah, fase balita atau fase 0 sampai 3 tahun ini pada anak usia 3 tahun yang dapat dilakukan kedua orang tua adalah memberikan suasana kehidupan yang agamis seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Membacakan adzan pada telinga kanan, menakikahinya ya. Kedua, memberikan nama kepada anak dengan nama yang baik. Keempat,
Ketiga, memberikan nama anak dengan nama yang baik. Keempat, anak dicukur rambutnya. Nah, yang kelima, setelah sampai 3 tahun hendaknya selalu diberikan suasana agamis, dibiasakan dengan kebaikan, misalnya memperdengarkan bacaan Al-Quran kepadanya. Oke, next yang selanjutnya yaitu fase prasekolah. Fase prasekolah ini yang pertama yaitu selalu ingin bergerak ya. Jadi si anak ini dalam fase prasekolah antara 4 sampai 6 tahun ini, anak ini selalu ingin bergerak ya, lincah lah, bisa disebut juga aktif gitu, masa-masa aktif. Yang kedua, senantiasa ingin memiliki sesuatu, dia banyak keinginan. Contoh, loba hayang jajan wae lah itu. Ketiga, mulai membedakan antara yang benar dan yang salah. Keempat, perkembangan yang cepat dalam berbicara. Jadi anda tadi nyebut LTHC, RTHC. Nah, ketika pada masa prasekolah ini dia menyempurnakan ya, perkembangannya mulai. Nah, yang selanjutnya pada masa 7 sampai 13 tahun, di sini ada sabda Rasul yang mana artinya, perintahlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila enggan melakukannya pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Jadi ketika pendidikan dalam Islam ini secara terus menerus ya, terstruktur, dimana dari yang tadi fase bayi sampai sekarang semuanya terstruktur. Nah, yang selanjutnya adalah fase remaja. Fase remaja adalah awal remaja, ditandai dengan dimulainya keguncangan untuk laki-laki, ditandai dengan dimulainya ibtilat atau mimpi basah. Nah, itu masa remaja. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan masturbasi itu sendiri. Masa remaja ini yaitu dari 12 sampai 19 tahun lah. Nah, pada fase atau masa yang selanjutnya yaitu fase dewasa. Dewasa ini terbentuk dalam 3 fase. Yang pertama dewasa dini, yang kedua dewasa madya, yang ketiga dewasa akhir. Saya sebut madya itu pertengahan, yang akhir itu adalah sekitar 50 lah ke atas, dan yang selanjutnya lanjut usia biasanya dari 70 tahun ke atas. Alhamdulillah, mungkin pada kesempatan kali ini saya bisa mempresentasikan seperti itu. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kesimpulannya, pendidikan Islam masa prenatal disebut juga dalam bahasa Arab tarbiyah qabla al-wiladah. Pendidikan prenatal adalah pendidikan sebelum masa melahirkan yang ditandai dengan fase memilih jodoh, pernikahan, kehamilan. Kemudian berkelanjutan pada fase pendidikan Islam masa pasca natal atau tarbiyah ba'da al-wiladah. Pendidikan pasca natal yaitu pendidikan yang dimulai sejak lahirnya anak sampai mereka dewasa, sampai meninggal dunia, yang kita kenal dengan sebutan pendidikan seumur hidup. Upaya perkembangan jiwa pendidikan agama sangat penting untuk setiap fase yang dilaluinya, terutama ketika diberikan nikmat kesehatan, karena akan datang masa di mana kita itu kondisi fisik menurun. Nah, sehingga dalam kondisi yang sudah uzur, berbagai penyakit siap untuk menggerogoti kita. Dengan demikian, di usia sekarang ini terkadang muncul semacam pemikiran untuk mereka berbeda pada sisa-sisa umur untuk menunggu datangnya kematian. Makanya kita yang pertama harus bersyukur mungkin pulanya, yang kedua ya jangan berleha-leha dalam kehidupan. Khairun nas anfa'uhum linnas, dan gunakanlah umur kalian hal-hal yang bermanfaat. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.